Mbak Wit, aku kok dapat SMS kayak gini nih. SMS apa? Sekarang kan nggak musim SMS, Mbak. Udah musimnya WA. Ini loh, coba sampean baca. Mana? Ya Allah, ini tagihan pinjaman. Apa sampean memang pinjam dana? Ini pinjaman online loh, pinjol. Sebentar. Ini hutangnya kok bukan atas nama sampean ya? Ini kok nama peminjamnya Mbak Supar, Mbak. Mbak Supar yang pinjam. Tapi kok tagihannya masuk ke sampean? Nah ya itu, saya kan jadi nggak paham. Kok bisa-bisanya begini ini nih? Sebentar, kita tanya Mbak Sumi ya. Yuk kita ke Mbak Sumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Wida sama Mbak Patim. Kok bisa barengan? Janjian ya? Ini Mbak Sumi mau tanya sampean. Sampean kan banyak tahu ketimbang kami. Soal apa ya, Mbak? Ini soal SMS aneh, Mbak. Mbak Patim dapat SMS aneh. SMS aneh gimana? Mbak Patim dapat SMS tagihan hutang. Padahal dia tidak pernah berhutang online. Tapi saya amati yang punya hutang bukan dia, tapi si Anu, Mbak. Cuman kok tagihannya masuk ke Mbak Patim ya dengan SMS ini? Kok bisa gitu ya, Mbak? Oh, gitu. Saya juga pernah ngalamin, Mbak. Ngalaminnya dapat SMS tagihan hutang itu. Bagaimana kok nomor orang lain yang nggak punya hutang, tapi bisa ada pada mereka ya, Mbak? Itu begini, Mbak. Misalnya, sampean ambil pinjaman online. Nah itu, sampean yang pinjam ini kan menyetor nomor HP sampean. Entah bagaimana, ada aplikasi di mana nomor-nomor HP yang ada di HP sampean yang pinjam online itu tercatat dalam aplikasi dan otomatis kena tagih jika si peminjam terlambat membayar pinjamannya. Dan itu otomatis, Mbak. Pinjaman ini juga berbunga dan berbatas waktu. Misalnya, pinjamnya sebulan 500.000. Nah, mengembalikannya 600.000 atau berapa gitu. Kayak gitu sih setahu saya. Oh ya Allah, jadi memang nomor saya yang termasuk yang akan dihubungi jika si peminjam ini terlambat dari waktu membayar. Terus melunasinya juga. Kok ngeri begini ya, Mbak? Kira-kira apa alasan orang memilih pinjaman online itu kalau bikin repot seperti itu? Biasanya ada keadaan darurat di mana orang butuh dana cepat. Kita kan sering dapat SMS tawaran pinjaman cepat juga. Mungkin kita nggak perhatian dengan SMS itu karena kita nggak butuh dana cepat. Tapi mereka yang terdesak kebutuhan dan nyari pinjaman biasa ke teman dan saudara udah nggak nemu, akhirnya tergiur sama tawaran dana cepat ini. Kalau menurut temanku sih, yang pernah ngalamin minjam online gitu, dalam waktu hanya belasan menit, uang langsung masuk ke rekeningnya. Tapi ya itu tadi, cicilannya tiap minggu atau tiap kapan gitu. Dan bunganya lumayan. Tadi itu 500 mengembalikan 600 dalam waktu sekian. Kalau waktu yang disepakati nggak bisa mengembalikan, ya bunga sama pinjamannya jadi berlipat. Oh, berarti cuman senang saat di awal ya, karena cepat cairnya gitu. Tapi akhirnya seperti rentenir berarti. Iya, betul. Apa kita perlu komplain sama si Anu itu? Karena kan sudah menyetorkan nomor kita sebagai salah satu jaminan tagihannya. Aku kok jadi kasihan ya, Mbak. Tadi awalnya ikut kaget, gemes dan ingin marah. Tapi sekarang jadi kasihan gitu. Pasti nggak tenang dia, karena sudah melewati waktu pembayaran. Bisa jadi dia dihubungi terus. Karena nggak ngerespon, ya aplikasinya menghubungi nomor yang terdaftar itu, Mbak. Iya sih, kasihan. Tapi tidak baik juga kan bikin kaget orang. Lah,
kalau kita kebetulan orang polos, cupu, culun, dan tidak punya tempat bertanya, kan kita juga yang jadi kebingungan. Ya enggak? Mending sih cari hutangan yang aman, yang bukan pinjaman online ya. Risikonya nggak seperti ini. Masih bisa minta maaf jika kita pinjam pada orang yang kita kenal. Dan belum bisa mengembalikan pinjaman, itu tinggal minta maaf gitu. Iya sih, itu juga harus disiplin kalau pinjam. Kalau belum ada, ya minta maaf. Kalau ada, ya segera harus bayar. Meski pinjam sama orang yang kita kenal sekalipun dan nggak dikejar-kejar seperti pinjol ini, kan nggak baik kalau pinjam terus nggak bertanggung jawab. Iya memang. Bisa jadi orang yang pinjam online ini karena sudah nggak nemu jalan untuk pinjam ke yang bukan pinjol. Bisa jadi dia sudah banyak utangnya ke orang-orang dan nggak dibayar. Makanya mau pinjam lagi nggak dikasih dah. Iya, kadang kan memang perempuan seperti kita ini lebih mudah menuruti keinginan daripada mengutamakan kebutuhan. Belanja dari suami udah cukup, tapi gaya hidup kita meniru orang berada. Ya, jatuhnya jadi banyak hutang. Iya Mbak Sumi, kalau saya itu takut kalau mau berhutang Mbak. Saya nggak punya penghasilan. Terus kalau punya hutang kan pasti minta ke suami juga untuk bayar. Kan nggak enak Mbak. Apalagi kalau berhutangnya cuma buat kesenangan saya sendiri. Apalagi nggak pamit suami. Nah, kalau suami nggak mau bayarin, kan nggak tahu hutang itu apa. Kan celaka saya. Kita memang harus komunikasi dengan suami jika kita mau berhutang, termasuk untuk kebutuhan pribadi kita. Sekalipun kita bisa cari uang sendiri, kan gak enak jika ada penagih datang ke rumah, terus kita sedang gak di rumah dan yang nemu itu suami. Ruwet dia. Tapi masih lebih ruwet pinjol nih. Pinjaman online ini jadi kayak rentenir. Lah, kita yang nggak tahu masalahnya ikut kena tagih seperti sekarang, kan kaget. Iya Mbak, ini harus jadi pelajaran juga ke kita. Iya betul banget Mbak. Berarti nggak usah digubris SMS ini ya Mbak. Gak usah Mbak, biarkan saja. Ya syukurlah kalau begitu. Kalau saya nomor yang SMS itu langsung saya blokir. Oh begitu. Ya oke lah, aku mau blokir